Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk hidup dalam terang. Supaya segala rahasia-rahasia yang dalam diri kami, yang tersembunyi, yang disembunyikan, dapat diterangi dengan cahaya Putra-Mu Yesus. Bantu kami untuk mendengarkan dengan baik apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Supaya kami memiliki kebenaran sejati. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus bersabda bahwa pelita atau nyala api atau terang ya, diperlukan untuk menerangi, untuk menyinari, sehingga kegelapan itu dapat sirna. Terang sangat berkaitan erat dengan mendengarkan. Maka Yesus mengatakan, perhatikan cara kita mendengarkan. Hubungannya seperti apa? Ketika kita mendengarkan terutama lewat pendengaran telinga, tapi juga pendengaran batin. Karena pendengaran itu menumbuhkan iman. Ketika kita mendengarkan, ketika kita mengolah, ya, maka kita memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Dan mendengarkan berkaitan erat dengan keheningan. Hanya orang yang hening yang bisa mendengarkan. Dan mendengarkan, sekali lagi, bukan hanya pendengaran telinga, tapi juga pendengaran batin. Tapi juga panca indera batin. Ada penglihatan batin, ada penciuman, ada rasa, ada tasting, ya, pengecapan, ada penglihatan. Jadi kita sebetulnya diajak untuk masuk ke dalam panca indera batin kita, yang tidak terpaku pada yang fisik, kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, kita masuk ke dalam dunia rohani, dunia batin, dunia di dalam batin kita, ya, kedalaman, interioritas. Kita banyak kali terlihat kepada faktor eksterior, faktor di luar kita. Padahal faktor yang di luar itu adalah cerminan dari yang di dalam. Dan ketika kita dalam dan luar menjadi jelas, maka kita akan melihat pengertian yang benar tentang keselamatan. Pengertian yang benar tentang kebenaran. Pengertian yang benar tentang siapa Yesus. Pengertian yang benar siapa Allah itu, yang mau menyelamatkan kita dengan putranya Yesus. Maka mari saudaraku, supaya kita memiliki pengertian yang benar, memiliki terang yang benar. Dan terang itu membuka mata hati kita, seluruh diri kita, sehingga kita tahu kemana arah jalan hidup kita. Kita tahu arah keselamatan itu seperti apa. Dan gelap itu membuat kita tidak tahu kabut kemana kita harus pergi. Dan bagaimana kita harus pergi. Itu yang membuat kita tidak tahu dan tidak mampu untuk menuju kebenaran, menuju hidup yang baik. Gelap. Kita tersandung-sandung. Kita tertatih-tatih. Dan kita berjalan dengan tidak pasti. Ya, itulah kegelapan. Itulah ketakutan. Tidak ada jalan mau kemana arah tujuan hidup kita. Karena itulah maka kita butuh Yesus, sang penerang sejati. Allah sendiri sang penerang. Dan Yesus sungguh penerang sejati di dunia itu, membuka mata batin kita. Dengan sabda, dengan penjelasannya dalam kitab suci. Jadi membaca kitab suci. Dengan berdoa, dengan bergaul dengan Tuhan. Kita memiliki bergaul dengan Roh Kudus, membawa kita untuk semakin mengerti bagaimana perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Semoga kita semua dapat belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Dalam peristiwa apapun. Dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan membuka mata Kores, Raja Persia, untuk menyatakan kepada bangsa Israel yang telah dibuang, dijajah, untuk kembali ke tanah suci, membangun sinagoga, membangun bait Allah. Dan itulah bahwa Tuhan juga bekerja dengan terang itu, kita bisa melihat tangan-tangan Tuhan bekerja dalam diri kita lewat peristiwa apapun juga. Semoga
mata batin kita menjadi lebih terang, lebih jelas. Dengan belajar untuk diam, untuk hening, untuk sunyi. Sehingga kita tahu pengertian yang benar tentang keselamatan. Tentang Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dan kita dibantu untuk terus-menerus membaca kitab suci. Merenungkan sabda Allah. Kita terus-menerus untuk membuka mata hati kita untuk hening, untuk diam. 1/4 jam setiap malam pasti akan mengubah hidup kita semua. Lakukan perbuatan itu. Diam, hening sejenak 10-15 menit setiap hari. Dan kita merenungkan seperti Bunda Maria yang menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkan. Sehingga ia tahu, ia kuat di dalam penderitaan karena ia tahu kemana tujuan dari keselamatan itu. Itulah pentingnya ketika kita tahu mengapa kita harus menderita dan untuk apa kita menderita, maka kita juga tekun, tabah, dan kuat. Dan itulah terang. Semoga Anda dan saya dan kita semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk diam, hening, dan mendengarkan kehendak Tuhan dalam diri kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.